Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu. Buat teman-teman yang sudah hadir. Sebentar. Gimana kabar teman-teman nih? Saya berharap teman-teman di sini semua sehat selalu ya. Dan jangan lupa minum banyak air putih karena air putih itu lebih bagus daripada minuman dan makanan yang manis-manis. Oke. Oke, kita langsung ke materi pembuka dulu ya. Oh, sebentar. Sebelumnya saya minta maaf karena di luar sedang hujan. Kemungkinan sinyal di sini tidak begitu bagus. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu. Oke, sebentar. Oke, kita langsung ke materi pembuka. Coba kalian baca dulu, kalian pahami dulu. Nanti habis itu kita bahas. Oke, sudah? Sudah? Oke. Kalimat ini sering banget dipakai di cerita dongeng. Kalian tahu jenis kalimat tense yang digunakan dalam kalimat ini? Yang digunakan dalam kalimat ini yaitu a long time ago. Ya, karena cerita dongeng sering banget menceritakan kejadian masa lalu, ya petunjuknya a long time ago. Kalimatnya biasa diekspresikan menggunakan past tense. Nah, apa itu past tense? Nah, yuk kita bahas pengertian dan tetek bengeknya yuk. Simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan sesuatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua yang menunjukkan waktu lampau. Sebentar. Dan dalam memahami past tense dan dalam memahami tense, kalian bisa coba untuk menerapkannya kepada percakapan sehari-hari, di mana simple past tense sendiri bisa digunakan untuk menceritakan hari yang sudah lampau. Oke, kita masuk ke rumus simple past tense. Nah, kalian bisa lihat, saya jelaskan dulu ya. Pola kalimat simple past tense terbagi menjadi dua rumus, yaitu verbal simple past tense dan normal simple past tense. Perlu banget diingat nih teman-teman, pada simple past tense, kata kerja kedua atau verb 2 hanya bisa digunakan pada kalimat positif. Jika bentuk kalimatnya negatif, maka akan kembali ke verb 1 dengan menambahkan did sebelum kata kerja. Yuk, coba kita lihat contohnya yuk. Kamu sudah memahami ini ya, tabel di bawah ini ya. Oke, kita coba lihat contohnya. My mom and I went to the zoo yesterday. Yang artinya, saya dan ibu pergi ke kebun binatang kemarin. Nomor 2, I played football last week. Saya bermain bola minggu lalu. Arini did not attend my birthday party. Arini tidak menghadiri pesta ulang tahun saya. Next, last Monday we didn't come to the opening ceremony. Senin kemarin, kami tidak datang ke upacara pembukaan. Did you go to the school yesterday? Apakah kamu pergi ke sekolah kemarin? Did your dad give you money? Apakah ayahmu memberikanmu uang? Gitu. Semuanya pasti sudah paham ya. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ke saya sebelum kita masuk ke rumus selanjutnya. Gimana teman-teman? Belum ada? Baiklah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke rumus selanjutnya ya. Rumus selanjutnya adalah nominal past tense. Nominal simple past. Coba dipahami dulu itu tabelnya. Oke, saya beri sedikit tips ya. Was digunakan untuk subjek
I, she, he, it. Dan were digunakan untuk subjek you, they, we. Kita coba lihat contohnya dulu ya. Yuk. Contoh. I was here last night. Semalam saya ada di sini. We were late yesterday. Kami semua terlambat kemarin. He was not happy because of me. Dia tadi tidak senang karena saya. They were not home last night. Mereka tidak ada di rumah tadi malam. Was she pretty? Apakah dia cantik? Were you at Dina's house? Apakah kamu tadi ada di rumah Dina? Nah, begitu tadi contoh-contoh dari nominal simple past. Jadi itu ada dua rumus simple past ya. Kita lanjut ke materi regular verb dan irregular verb. Terdapat dua macam kata kerja, yaitu regular verb atau disebut kata kerja beraturan dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kata kerja pada tenses ini terdiri dari bentuk 1, 2, dan 3 atau biasa disebut verb 1, verb 2, dan verb 3. Dalam memahami kata kerja ini bukanlah hal yang mudah dan memerlukan ingatan serta latihan terus-menerus ya guys. Oke. Pada simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Untuk regular verb, kata kerja selalu ditambahkan akhiran ed atau it. Atau it. IED dari bentuk dasar. Sedangkan untuk irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan sehingga bentuknya berubah dari bentuk dasar. Sekarang teman-teman perhatikan tabel berikut. Di situ ada regular verb. Verb 1 ini contoh ya. Verb 1-nya answer. Verb 2 answered. Verb 3 answered, artinya menjawab. Ada lagi add. Verb 2-nya added. Verb 3-nya added juga. Ada lagi paling bawah borrow. Verb 2-nya borrowed. Verb 3-nya borrowed. Sama. Next ke tabel berikutnya. Kita contoh dulu ya. I cooked fried rice for breakfast. Saya memasak nasi goreng untuk sarapan tadi. She borrowed my pen. Saya meminjam pulpenku. Baby cried last night. Bayi menangis semalam. Oke, itu tadi contoh dari regular verb ya. Kita masuk ke irregular verb. Ini contoh. Contoh verb 2 dan verb 3 tidak berubah dan tidak ditambah akhiran apapun dalam bentuk dasar atau verb 1. Contoh ya. Di sini ada burst. Verb 1-nya. Verb 2-nya tetap burst. Verb 3-nya tetap burst, yang artinya meledak. Ada lagi contoh hit. Verb 1-nya hit, verb 2 hit, verb 3 hit, yang artinya memukul. Di situ tidak ada perubahan di verb 2 dan verb 3. Semuanya sudah paham ya? Contoh-contoh katanya. Next, ada verb 2 dan verb 3 bentuknya sama namun berbeda dengan verb 1. Kita coba lihat contohnya ya. Verb 1-nya ada creep. Verb 2-nya ada crab. Verb 3-nya ada crab. Tuh. Ada juga feel. Verb 1-nya feel. Verb 2-nya felt. Verb 3-nya felt. Ada juga have. Verb 2-nya had. Verb 3-nya had. Begitu. Ini adalah contoh-contoh verb 2 dan verb 3 bentuknya sama namun berbeda dengan verb 1. Oke, next. Verb 1, verb 2, dan verb 3 bentuknya tidak sama. Kita lihat contohnya yuk. Ada verb 1-nya awake. Verb 2-nya awoke. Verb 3-nya awoken. Ada juga verb 1 begin. Verb 2-nya began. Verb 3-nya begun. Ada juga break. Broke. Broken.
Choose, chose, chosen, chosen. You did, done. Pasti kalian sudah sering mendengarnya kan. Eat, eaten. Forget, forgot, forgotten. Oke, kita masuk ke contoh. Last month I went to the zoo with my friends. Bulan lalu saya pergi ke kebun binatang bersama teman-teman. Nextnya, you broke my heart into pieces. Kamu menghancurkan hatiku hingga berkeping-keping. She bought me a drink. Dia membelikanku minuman. Itu begitu contoh. Contoh dari irregular verb. Bentuk kata kerja past tense verb 2 pada irregular verb berubah dari bentuk kata kerja dasarnya. Seringkali kita dibuat bingung dengan menentukan kata pada verb 2 ini. Nah, untuk memudahkan teman-teman, mari dipahami contoh-contoh tadi ya. Jadi kalian kalau ingin ngambil file PowerPoint ini boleh minta ke saya ya. Oke, kita lanjut ke adverb of frequency. Karena tenses merupakan kalimat yang berkaitan dengan waktu, maka tentu ada keterangan waktunya perlu. Sorry, sinyal saya sepertinya hilang. Oke. Karena tenses merupakan kalimat yang berkaitan dengan waktu, maka tentu ada keterangan waktunya. Perlu diingat teman-teman bahwa keterangan waktu yang digunakan adalah keterangan waktu lampau. Di antaranya adalah kita lihat di sini, yesterday, kemarin. The day before yesterday, sehari sebelum kemarin. Last night, tadi malam. Last week, pekan lalu. Last month, bulan lalu. A few days ago, beberapa hari lalu. 2 weeks ago, 2 minggu lalu. Just now, baru tadi. In 2010 di tahun 2010. A long time ago, dahulu kala. Begitu. Oke, kita next ke penggunaan simple past tense. Nah, gini. Ini nih. Kalian juga harus tahu penggunaan simple past tense dengan benar ya, teman-teman ya. Memahami penggunaan simple past tense sangat diperlukan agar teman-teman bisa tahu pola kalimat apa yang harus digunakan. Secara singkat, simple past tense digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lalu. Namun, untuk lebih memahami penggunaannya dengan cepat, yuk kita simak beberapa contoh berikut ini ya. Penjelasan berikut ini. Penggunaan simple past tense. Nomor 1, menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Contoh kalimat nih. I ate oatmeal this morning. Saya makan oatmeal tadi pagi. She met her mother last night. Dia bertemu dengan ibunya tadi malam. My brother didn't answer my call that day. Kakak saya tidak menjawab telepon saya saat itu. Itu contoh untuk menjelaskan kejadian di masa lampau dalam waktu yang pasti. Yang pasti-pasti aja ya guys ya. Oke, next nomor 2. Menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai di saat itu juga. Contoh kalimatnya. I went to the market yesterday. Saya pergi ke pasar kemarin. She gave me this doll 2 days ago. Dia memberikan boneka ini 2 hari yang lalu. I was sick yesterday. Saya sakit kemarin. Saya kemarin sakit. Gitu. Jadi di nomor 2 ini menjelaskan kejadian di masa lampau yang telah selesai di saat itu juga. Oke, next. Nomor 3. Menjelaskan kejadian yang berulang kali atau menjadi kebiasaan di masa lalu. Contoh kalimatnya. I went to the beach every morning when I was in Bali. Saya pergi ke pantai setiap pagi ketika saya di Bali. Selanjutnya ada my mom visited me every year until I graduated. Ibu saya mengunjungi saya setiap tahun hingga saya lulus. Oke, next ada I often brought my lunch to school when I was in junior high school. Saya sering membawa bekal makan siang
ke sekolah. Itu contoh-contoh menjelaskan kejadian yang berulang kali untuk menjadi kebiasaan di masa lalu. Oke, next, number 4. Menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Contoh kalimatnya, I was happy to see my mom. Saya merasa senang bertemu dengan ibu saya. I was happy to see my mom. Saya merasa senang bertemu dengan ibu saya. Ada juga, she was so sad because her kitten is gone. Dia sedih karena kucingnya hilang. She was so sad because her kitten is gone. Dia sedih karena kucingnya hilang. Dan nomor 4 ini menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Oke, next. Number 5. Menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau namun sudah tidak lagi dilakukan. Kata kerja yang digunakan adalah used to. Contoh kalimatnya, she used to feed stray cats but not anymore since she died. Dia terbiasa memberikan makan pada kucing liar, namun tidak lagi sejak ia meninggal. She used to feed stray cats. Dia terbiasa memberikan makan pada kucing liar. Lalu ada, he used to love me but not anymore. Dia dulu mencintai saya, namun sekarang tidak lagi. He used to love me. Dia dulu mencintai saya. Dia dulu mencintai saya. Ada juga, I used to ride a bicycle to go to school, but now my father gives me a ride. Saya terbiasa menaiki sepeda untuk pergi ke sekolah. Tapi sekarang ayah saya memberikan tumpangan atau diantar ke sekolah. I used to ride a bicycle to go to school. Saya terbiasa menaiki sepeda untuk pergi ke sekolah. Teman-teman sudah mempelajari pola kalimat hingga penggunaannya kan? Sekarang supaya semakin menguasai simple past tense, kita coba soal-soal ini yuk. Kita latihan pemanasan dulu lah ya. Yuk. Latihan soal. Number 1. Any interesting people in the conference yesterday? Jawabannya apa nih? Ada yang bisa jawab? Oke, jawabannya adalah C atau C. Did you meet? Pembahasannya adalah dalam kalimat tanya di simple past tense, pola yang digunakan adalah did plus S plus verb 1. Jadi awal kalimat tanya yang tepat adalah did you meet? Berarti jawabannya C. Sudah paham? Oke, next, number 2. Ratna to my house last week, but I at home. Jawabannya apa nih? Oke, kita bahas ya. Coba kita bahas ya. Ratna datang ke rumah saya pekan lalu, tetapi saya di rumah. Subjeknya berarti Ratna. Keterangan waktu yang menunjukkan lampau yaitu last week, sehingga menggunakan verb to yaitu came. Konjungsi pertentangan but membuat kontras antara tindakan Ratna came dan keadaan atau kondisi dari tokoh I. Maka to be yang digunakan adalah was plus not, menjadi I wasn't at home. Berarti jawabannya C. Ratna came to my house last week, but I wasn't at home. Oke, kita coba ke nomor 3. Number 3. The woman in the room last night. Jawabannya A was, B were, C is. Mari kita bahas ya. Coba kita bahas. To be past tense untuk you atau we atau they adalah were, seperti yang saya bilang di awal tadi. To be past tense untuk I, he, she, it adalah was. Dan pada soal the woman merupakan subjek she, maka to be-nya adalah was. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu was. Oke, kita coba ke nomor 4.
Number 4, some pens by him last Tuesday. Jawabannya apa nih? Langsung kita bahas aja ya. Oke, pembahasannya adalah adverb of time. Last Tuesday sama dengan simple past. Subjeknya adalah some pens, atau bisa dibilang they. To be past tense untuk you, we, they adalah tadi apa? Were. To be past tense untuk I, he, she, it adalah was. Jadi jawabannya apa? They were bought. Jadi some pens were bought by him last Tuesday. Begitu pembahasannya. Nomor 5, kita coba number 5. My father went to London last week. He had something to do there. He the night in Hilton Hotel. Jawabannya apa? Langsung kita bahas ya. Went sama dengan yang berarti pergi, yang merupakan bentuk lampau atau verb 2 dari go. Last week sama dengan minggu lalu, merupakan keterangan waktu untuk simple past tense. Maka kata yang dimaksud juga dalam bentuk lampau. Verb 1 spend, verb 2 nya juga spend. Berarti jawabannya C, spend. C, spend jawabannya. Oke, saya punya tips buat teman-teman nih. Karena simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lalu yang sudah terjadi tentunya. Biasanya kalimat disertai dengan keterangan waktu atau yang disebut adverbs of time yang menunjukkan masa lampau. Contohnya yesterday, kemarin, last week, minggu lalu, a long time ago, dahulu kala, and atau when I was a child, saat saya masih kecil. Keterangan waktu juga bisa kamu gunakan agar kalimat lebih bervariasi dan tidak terdengar monoton. Tapi ini nggak wajib kok guys. Baiklah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Nah, itu tadi materi simple past tense. Sekarang saya kasih tugas buat teman-teman dan nanti dikumpulkan sebelum jam pelajaran dimulai. Lalu nanti kita bahas pas di jam mata pelajaran ini di minggu depan ya guys ya. Sekian dari saya. Saya berharap kalian selalu menjaga kesehatan di kala pandemi seperti ini. Karena ya begitu ya guys ya. Kalian tahu sendiri kan. Pokoknya selalu gunakan masker jika keluar rumah dan jangan lupa untuk cuci tangan ya guys ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Saya tutup ya. Thank you guys.